harmonize. Next time we go out, we'll take the bike. Halo semuanya, kali ini saya akan membahas film action Amerika berjudul Max Steel. Film dimulai dengan memperlihatkan Max dan ibunya Molly membongkar barang-barang mereka setelah pindah ke rumah lama mereka. Mereka tinggal di sana bersama ayah Max bernama Jim sebelum dia meninggal. Sebelumnya, mereka telah berpindah-pindah berkali-kali dan Max yakin mereka tidak akan pernah menetap di satu tempat. Max memperhatikan gambar rasi bintang dan galaksi di kamarnya yang dibuat ayahnya. Setelah itu, dia mulai merasa aneh karena perangkat listrik di sekitarnya tiba-tiba rusak dan gerakan tangannya dapat menggerakkan gambar yang ditayangkan di televisi. Keesokan paginya, dia mampir ke fasilitas perusahaan entek yang tertutup dan terbengkalai, kemudian menuju sekolah. Di jalan, tiba-tiba Max tertabrak mobil hingga membuatnya jatuh. Perempuan yang menabraknya bernama Sofia. Setelah memeriksa kondisi Max yang tidak terluka, dia meminta Max untuk menemuinya setelah pulang sekolah untuk memperbaiki sepedanya. Di sekolah, gurunya segera mengetahui bahwa dia adalah putra Jim McGrath. Dia terkenal sebagai seorang ilmuwan. Sepulang sekolah, Sofia memperbaiki sepedanya, kemudian dia pulang ke rumah. Tiba di rumah, dia diperkenalkan pada Miles oleh ibunya. Miles adalah rekan kerja ayahnya dan dialah yang meyakinkan Molly untuk kembali ke rumah yang sekarang. Saat Max, Molly, dan Miles sedang makan malam, Miles memberitahu mereka bahwa dia ada di sana pada malam hari kecelakaan yang merenggut nyawa Jim. Dia juga memberitahu bahwa dia telah membangun kembali entek setelah Jim meninggal. Max merasa tidak nyaman karena dia tidak mengenal ayahnya dibanding Miles. Sementara itu, dua ilmuwan sedang bermain tenis meja di sebuah fasilitas entek. Mereka terkejut ketika melihat sesuatu yang bercahaya, molekul air melawan gravitasi dan menjadi bentuk yang aneh. Mereka kemudian melaporkannya dan sekelompok tentara ditugaskan untuk menangani itu. Mereka tampak melawan makhluk kecil misterius. Go, 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 go! Behind you! Behind you! Sebelum listrik padam hingga rumah Max. Setelah Max memeriksa listrik di basement, dia mendengar Molly memberitahu Miles bahwa dia ragu untuk menceritakan keseluruhan cerita yang sebenarnya kepada Max. Setelah makan malam, Miles memberikan kartu namanya kepada Max dan memintanya untuk datang ke entek kapan saja. Setelah itu, Max pergi ke kamarnya dan mencari nama Miles untuk mencari informasi mengenai ledakan di entek hingga membunuh ayahnya. Banyak orang mempercayai bahwa itu adalah angin tornado. Ketika dia mencoba untuk mencari tahu lebih lanjut, tiba-tiba komputernya mati dan Max mengeluarkan gelombang energi bercahaya dari tangannya yang mengganggu aliran listrik. Dia panik dan mencoba untuk menyembunyikan tangannya, tetapi dia hanya membuat perangkat listrik di dekatnya rusak. Keesokan harinya, dia bereksperimen dengan kekuatan barunya hingga membuat semuanya terbakar dan meledak. Di sekolah, Sofia mengajaknya untuk bertemu di restoran Thailand yang terkenal esok hari. Saking senangnya, Max membuat mesin minuman di belakangnya rusak dan mengeluarkan minuman kaleng. Max pulang ke rumah kemudian mencari tahu tentang kekuatannya. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun yang berkaitan dengan kondisinya di internet. Di malam hari, dia berbicara dengan ibunya, bertanya mengapa dia tidak menceritakan apapun tentang ayahnya. Molly hanya menjawab bahwa cerita tentang ayahnya sangat rumit dan dia berpikir kalau Max belum siap untuk mengetahuinya. Keesokan harinya, Max pergi menemui Sofia, tetapi dia tidak dapat mengendalikan kekuatannya hingga membuat ponsel Sofia mati. Ketika dia memintanya untuk menyimpan nomor ponselnya, Max tiba-tiba merasa pusing, kemudian dia pergi ke toilet. Di cermin, dia melihat kekuatannya menjadi lebih besar, membuat dia panik dan meninggalkan Sofia tanpa memberikan penjelasan apapun hingga membuatnya bingung. Dia berjalan pulang melalui hutan, tampak kesulitan untuk mengendalikan kekuatannya yang luar biasa, hingga dia hampir pingsan. Keesokan paginya, Max bangun dan menemukan selimut dan bajunya terbakar. Ketika dia membuka bajunya, dia melihat bekas luka di dadanya. Tiba-tiba muncul makhluk aneh terbang dan dia mencoba memukulnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Steel, makhluk alien yang menyerap energi Max ketika keluar berlebihan. Dengan menyerap energi milik Max, Steel dapat bertahan hidup. Energi itu disebut Tachyon.
Namun, Steel tidak bisa menjelaskan tentang asal-usulnya atau bagaimana Max mendapatkan kekuatannya. Max bingung dengan situasi yang dihadapinya. Dia kemudian membawa Steel ke hutan untuk mencari tahu lebih lanjut. Di dalam hutan, mereka melihat kendaraan SUV hitam dan orang-orang bersenjata. Ketika melihat ke arah Max dan Steel, mereka mulai menembak. Who were those guys? They shot like... Ketika Max berusaha melarikan diri dari mereka, dia mendapat sekilas ingatan milik Steel, di mana dia mendengar suara yang mengatakan Ultralink. Steel takut dengan nama itu dan memperingatkan bahwa Ultralink berbahaya. Di sekolah, Max berusaha keras untuk menyembunyikan Steel karena dia banyak bicara dan bergerak. Sepulang sekolah, Max memutuskan untuk mendatangi fasilitas Entex yang telah ditinggalkan. Di sana, Steel menjelaskan bahwa energi Tachyon yang dimiliki Max bisa menjadi energi turbo. Max mampu meninju dinding, berlari dengan cepat, dan berkelahi dengan lihai. Max melatih kekuatannya. Ketika dia hampir jatuh, Steel dengan cepat membantu dia dan merubah dirinya menjadi memakai baju besi atau armor untuk melindunginya. Armor itu membuat Steel dan Max menjadi satu kesatuan. Ketika memakai armor, dia mendapatkan penglihatan mengenai ayahnya, Jim, di mana membuat Max mengetahui bahwa Steel mengenal ayahnya, dan angin tornado yang terjadi di malam Jim meninggal dibuat oleh Ultralinks. Mereka begitu kuat bisa membuat badai raksasa. Max pergi menemui Miles, berharap dia akan memberitahu kebenaran mengenai kematian ayahnya. Sepanjang jalan, dia menyadari orang-orang yang menembaknya tadi mengikutinya, jadi dia berputar-putar hingga membuat mereka bingung. Untungnya dia menabrak Sofia dan dengan sopan memintanya untuk mengantarnya ke Entex, sementara dia meminta Steel untuk berpisah darinya dan memancing orang-orang itu untuk pergi. Di Entex, Miles menerimanya dengan hangat. Sayangnya, Miles juga ragu untuk memberitahu Max tentang ayahnya. Tiba-tiba Max sakit kepala lagi dan buru-buru pulang, meninggalkan Miles dan Sofia yang bingung. Sepanjang jalan, dia menyadari badai akan segera datang. Max berusaha untuk bersembunyi tetapi tidak berhasil karena badai terlalu kuat. Badai besar itu dibuat oleh Ultralink. Untungnya, Steel berhasil menemukannya dan mereka menyatu untuk menyerang balik Ultralink. Max mendapat ingatan lainnya. Kali ini dia tahu ayahnya memiliki kekuatan yang sama seperti dia, dan Steel itu sebenarnya adalah salah satu Ultralink. Mengetahui itu, Max marah dan menyuruhnya untuk menjauhi dirinya. Sesampainya di rumah, Max melihat rumahnya dikepung oleh orang-orang bersenjata. Dia pikir ibunya diculik. Max kemudian pergi ke rumah Sofia untuk meminjam mobil dan ponselnya, kemudian menghubungi Miles. Miles mengatakan bahwa ibunya dibawa ke fasilitas Entex yang terbengkalai, jadi dia menuju ke sana. Sementara itu, Sofia menghubungi Molly, menanyakan apakah Max sudah kembali ke rumah. Sofia memberitahu Molly bahwa Max bertingkah aneh, meminjam mobil dan ponselnya, kemudian pergi menemui Miles. Molly membalas dengan mengatakan bahwa Max baik-baik saja. Setelah menutup teleponnya, Molly memerintahkan orang-orang di rumahnya untuk mengikuti perintahnya, bukan Miles, karena dia adalah pemegang saham mayoritas Entex. Dia juga menyadari rencana Miles, jadi dia memerintahkan mereka untuk menemukan Max. Max tiba di fasilitas Entex yang terbengkalai dan menemukan Steel yang membeku. Kemudian dia mendapatkan kilas balik, di mana dia melihat ayahnya bekerja sama dengan Steel untuk melawan Ultralink jahat. Miles juga ada di tempat yang sama, tapi ternyata Miles adalah pria yang jahat. Dia membuat kesepakatan untuk membunuh Jim dan Steel. Jim yang berada di dalam mesin inti listrik berencana untuk mengerahkan energinya pada inti tenaga mesin sehingga akan membuatnya meledak, dan Miles tidak akan mendapatkan keuntungan dari temuannya. Selain itu juga akan menyelamatkan Steel. Jim meminta Steel untuk mencari dan melindungi Max. Jim sebenarnya adalah makhluk alien juga. Hal ini menjelaskan kenapa dia bisa mendapatkan energi Tachyon. Jim dan Steel memberontak untuk melindungi bumi dari kehancuran oleh serangan Ultralink. Max sekarang menyadari bahwa Miles yang membunuh ayahnya dan Steel adalah pelindungnya. Tetapi Miles sudah muncul di belakangnya, siap untuk melawan dan mengambil energi Tachyon miliknya. Setelah berkelahi dan mengalahkan Max, Miles memerintahkan Max untuk masuk ke dalam mesin, jadi dia bisa mengambil energi Tachyonnya.
Di dalam mesin, Max mengeluarkan energi yang berlebihan hingga dia menyatu dengan Steel dan memakai armor melawan Miles. Mereka harus menghindari cakar di tangan Miles yang berfungsi untuk mengambil energi Max. Anak buah Molly datang untuk membantu ketika Miles menyerap energi Max, tetapi mereka semua dengan mudah dikalahkan oleh Miles. Max dan Steel sepakat untuk pura-pura kalah dan memberikan Miles energi takian yang dia inginkan. Mereka berkelahi lagi dan Max di posisi terjepit, memudahkan Miles untuk mengambil energinya. Saat itulah dia beralih ke turbo mode dan memberikan Miles energi yang melebihi kapasitas yang bisa diterima oleh Miles hingga mengakibatkan ledakan yang hebat dan membunuhnya. Untungnya Max dan Steel selamat. Molly datang kemudian memeluk Max dan menyapa Steel. Molly mengatakan bahwa jika dia tahu Steel masih hidup, dia tidak akan meninggalkannya bertahun-tahun yang lalu. Tiba di rumah, ibunya menjelaskan alasan dia tidak memberitahu cerita keseluruhannya adalah untuk melindunginya. Setelah itu, dia memberikan batu liontin agar Max dapat mengingat lebih banyak kenangan indah tentang ayahnya. Keesokan harinya, Max mengunjungi Sofia untuk mengembalikan mobil dan mengucapkan terima kasih karena telah membantunya. Terima kasih sudah melihat video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.